Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal habibun. Cek. Teman-teman yang teman-teman yang saya cintai, harap tenang ya kan. Sekarang malam Jumat seperti biasa musyawarah gabungan. Masuk untuk kelompok kita hari ini terdapat 5 orang. Sebenarnya kelompok kita Mas Saiful tapi diganti oleh Teji. Karena ini hampir semua pertanyaannya tentang kenegaraan, jadi saya mengambil Teji. Iya. Karena Teji sering dibicara. Hukum. Karena Teji cukup pas cukup mahir. Dari semua pertanyaan musyawarah hampir semua hanya tidak yang tidak bertanya. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dulu. Dari dalam Al-Quran Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Langsung dimulai saja ini. Langsung. Oi. Saya harap ada pertanyaannya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan pertanyaan kelas tidak B. Pada pegang ininya kan? Ya. Aduh. Pada pegang ini. Kemana? Jadi pertanyaan yang pertama dari kelas tidak B. Kalau yang ada ininya boleh dilihat, kalau nggak ada boleh dilihat, boleh ditulis juga pertanyaannya. Pertanyaan kelas tidak B. Misalkan ada negara A yang mempunyai hutang terhadap negara B. Ada suatu negara A misalnya mempunyai hutang terhadap negara B. Pertanyaannya, siapakah yang harus membayar tanggung jawab hutang tersebut? Apakah pemimpin atau presiden atau warganya? Siapa yang harus membayar di negara tersebut? Maka jadi menjawab ya. Ini kan yang pertanyaan kelas tidak B ini membahas tentang hutang negara. Hutang negara. Tapi sebetulnya ini kan nyambung juga sama pertanyaan yang bawahnya tentang pesta demokrasi. Sebetulnya apa? Pertanyaannya lebih kepada sistem pemerintahan sih.
gini. Mulai dari mana ya? Saya mulai yang pertama nih ya, yang harus kita tahu. Jadi ini sebetulnya pertanyaan jawabannya itu pasti berkaitan, sebetulnya berkaitan juga. Yang namanya soal politik, ya. Yang namanya soal politik. Tahu politik enggak? Ya, anggap soal kekuasaan lah. Pemimpin, gitu ya, presiden, pun kamu apa gitu. Itu sebetulnya adalah urusan dunia, gitu. Ya, urusan dunia. Bukan urusan agama yang memang dinas benar-benar kudu gitu. Berbeda ya. Contoh gini, kalau sholat itu udah jelas, itu urusan agama, gitu ya. Urusan agama itu. Nah, sedangkan kalau urusan model siga politik ya, ini urusan dunia. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ada di Al-Quran gitunya perintah ya, dia langsung perintah. Dirikan negara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Cek Al-Quran, bahkan cek Rasul. Di dalam Al-Quran itu nggak ada. Cuman di dalam Al-Quran itu yang wajib itu adalah mengangkat pemimpin. Apa diantaranya dasarnya? Itu adalah surat An-Nisa ayat 58 sampai 59. Begitu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Begitu ya. Innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Gitu ya. Nah, tapi ini meskipun persoalan politik itu adalah persoalan dunia, ada juga para ulama-ulama terdahulu juga yang memikirkan soal itu, yang memikirkan soal politik atau kekuasaan. Siapa diantaranya? Diantaranya ini ada satu ulama namanya Imam Ahmad Al-Mawardi. Ya, siapa Imam Ahmad Al-Mawardi ini? Imam Ahmad Al-Mawardi itu adalah ulama besar, dia ahli fikih, pernah menjadi hakim agung. Tahu hakim? Dia pernah jadi hakim agung. Tapi dia juga seorang pejabat, dekat menjadi khalifah, menjadi pemimpin, gitu ya. Jadi kerama ulama, politikus nih, ya, ajengan tapi politik, tapi mainnya politik. Nah, makanya beliau kan membuat satu karangan. Ini namanya Ahkam Sultaniyah Wilayah Dunia. Nah, biasanya orang-orang NU ini pakai kitab ini kalau buat berpolitik. Gitu. Nah, setiap masa yang namanya sistem pemerintahan atau sistem negara itu beda-beda, berubah-ubah. Dari dulu nih, kalau kamu tahu dari zaman dulu, orang-orang zaman dulu itu pakai sistem kerajaan. Dulu ya. Makanya kamu tahu ada yang namanya kerajaan Persia, kerajaan Romawi, gitu ya. Ada kerajaan Babylon, ada kerajaan Mesir. Gitu ya. Itu jawabannya ya teh. Gitu ya. Ini jawabannya ya. Nah, itu kan beda-beda tuh. Nah, terus ketika datang Islam, ya, di dalam Islam juga dia tidak menolak sistem yang seperti itu tuh nggak nolak. Cuma waktu zaman Rasul, nah, zaman Rasul itu sistemnya kan bukan kerajaan, ya, tapi memang Rasul itu diangkat oleh siapa? Diinginkan oleh penduduk Madinah, gitu ya. Nah, terus berlanjutlah dari sistem di zaman Rasul itu ke zaman para sahabat. Para sahabat itu dia menggunakan sistem namanya sistem musyawarah. Ya, sistem musyawarah. Dari zaman Abu Bakar nih. Abu Bakar itu dipilih bukan karena ditunjuk oleh Rasul ya. Tapi gimana? Musyawarah nih. Di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah itu dijelaskan. Yang namanya Khalifah Abu Bakar itu dimusyawarahkan usaha di antara Sayyidina Umar. Terus ada sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya diangkatlah sahabat Abu Bakar. Nah, pada masa sahabat Abu Bakar, ya, yang namanya perintah-perintah itu siga presiden, terus menghakimi orang, menghukumi orang siga hakim, ketok palu, sama ngebuat peraturan siga
ke DPR itu semuanya diatur sama Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Nah, setelah Abu Bakar meninggal, wafatnya selama kurang lebih 2 tahun ya beliau memimpin, diganti sama Sayyidina Umar. Nah, zaman Sayyidina Umar ini pemerintahannya agak sedikit berbeda. Sayyidina Umar itu membentuk apa namanya itu istilahnya MPR lah diurat. MPR itu kalau di sini namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Ahlul Halli wal Aqdi itu adalah orang-orang terpilih. Dia ini adalah orang yang bermusyawarah. Bermusyawarah tentang apa? Tentang diantaranya tentang kemaslahatan rakyat, masyarakat, dan pengangkatan imam. Lalu misalkan imamnya tiba-tiba mau mengangkat imam dan juga memberhentikan imam. Lalu misalkan imam atau pemimpin atau presiden itu bisa dari ngurus negara, gitu. Jadi kan beda tuh di antara Imam Abu Bakar aja Umar bin Khattab gitu, ya. Nah terus setelah zaman sahabat beres. Agak panjang, sorry ya kalau misalkan rada ngomong gitu. Nah setelah setelah zaman sahabat berakhir, kemudian kan diganti ke zaman tabi'in. Ya sistem pemerintahnya ganti ke monarki. Monarki teh naon? Monarki teh adalah sistem kerajaan lah maksana. Terus kepemimpinan itu nanti dilanjut sama keturunan. Beda dengan Abu Bakar. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, sama Sayyidina Ali itu diantaranya pakai musyawarah. Gitu ya. Itu beda kan? Tapi di dalam Islam itu tidak menolak. Gitu. Sekarang pertanyaannya nih, sekarang yang paling bagus itu yang mana? Buat Islam itu yang mana yang paling bagus? Nah, yang paling bagus itu adalah sistem pemerintahan yang paling dekat dengan yang namanya kemaslahatan. Karena di dalam ini saya punya buku. Ini namanya fikih siasa, ya nggak bahas politik, tapi emang kajiannya kajian fikih gitu. Tapi nggak bahas politik. Ini karangan Profesor Haji Acep Jaduli. Oke, ini sepertinya jawabannya ya. Tadi kisah dulu sebentar. Jadi di sini ada Asia satu makana fi'lan yakunu ma'ahun nasu aqraba ila sholahi wa ab'ada anil fasadi wa illam yakun yashramuhu rasulu wala nuzila bihi wahyun. Siasah itu atau politik itu adalah perkara pekerjaan gitu ya. Yang yang kaitannya itu dengan manusia, yang dimana dia ini dekat dengan yang namanya kemaslahatan, gitu. Dan lebih jauh jaraknya ini dengan kemadorotan. Meskipun Rasulullah tidak mensyariatkan dan tidak ada wahyu di dalam Al-Quran, gitu ya. Nu penting mah maslahat, gitu. Akhirnya meskipun ya mayoritas negara Muslim, tapi negaranya itu bisa aman karena misalkan karena kerajaan model Arab Saudi gitu ya, kerajaan Brunei Darussalam kerajaan, ya Malaysia kerajaan, atau enggak sistemnya republik sehingga Indonesia itunya itu penting maslahat. Jadi ya itu penting maslahat gitu ya. Jadi itu. Jadi jawaban untuk yang bawah lah sebetulnya yang buat itu adalah ini. Tadi di buku ya halaman 27. Jadi jawabannya yang setelah yang pertanyaan yang kedua ya. Nah, gimana nih soal pertanyaan yang pertama soal utang negara? Kalau soal utang negara siapa yang wajib bayar? Itu kan negara ya. Yang namanya negara teh lain sama presiden unggul, tapi kudu aya masyarakatna. Jadi negara, syarat adanya negara itu ada 3. Adanya pemerintah yang berkuasa, ayana rakyat, ayana wilayah. Nah, bahkan yang satu itu ada pengakuan dari negara lain. Sekarang negara berutang. Jadi kan negara bahasanya negara berutang. Siapa yang wajib membayar masalahnya? Ya yang wajib bayar itu semua, tapi diurus sama pemerintah yang berkuasa. Ya, ayeuna saha anu berkuasa? Pak Jokowi. Gitu berarti
berarti utang negara yang sekian triliun itu wajib diurus ke Pak Jokowi. Tapi atas persyaratan DPR. Sah DPR nanya Ipuan, anaknya Megacan. Nah iya benar. Iya, jadi diurus oleh dua lembaga. Ya, diurus sama presiden. Nah, tapi ya itu, jadi kewajiban yang memikirkan kumaha cara namanya utang negara itu dipikirin sama pemerintah. Ayo masyarakat kumaha? Ya masyarakat mah mikirna naon, karena memang ketika negara memutuskan untuk berutang, maka utang itu pun harus maslahat buat masyarakat. Akhirnya utangnya dikorupsi, nyawayana perlu dicopot tentang, jadi urusan negara ya. Kayak jadi bisa jawab tak Oke, jadi pertanyaan yang pertama, yang pasti tanggung jawab presiden. Itu tadi jawabannya. Kisah dulu ya, dulu ya. Tanggung jawab presiden hanya mengikuti presiden saja. Tadi Teji bilang pertanyaan yang kelompok 1, yang keduanya udah dijawab, tapi saya belum nangkep, jadi boleh diulang lagi. Jadi pertanyaan yang kelompok 1, setelah pesta demokrasi kemarin, bagaimana Islam memandang demokrasi? Dan apakah sistem demokrasi adalah pilihan paling tepat untuk Islam dalam pemerintahan modern? Boleh dijelaskan dengan singkat jawabannya? Saya tadi tidak nangkep. Oke, tadi agak panjang lebar, cuman ya singkatnya seperti ini. Di dalam Islam itu tidak diatur kumaha carana kumaha carana ngatur negara tidak diatur. Eta yang kahiji. Terus apakah Islam menerima demokrasi? Menerima. Apakah maslahat itu demokrasi? Ya tinggal diurang maslahat kan gitu. Nah tadi jawabannya udah di sini, gitu ya. Ya yang penting sistem negara itu maslahat dan lebih jauh dari kemadorotan. Meskipun sistem negara itu tidak disyariatkan ku Rasul, itu di bejaan hadis ku Rasul gitunya. Cek Rasul kieu meskipun teu eueuh wahyu dina Al-Qur'an titik. Oke. Dimengerti? Berasingkan. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, dipersilakan untuk yang bertanya. Nggak jawab. Beresin dulu ya pertanyaannya semua. Pertanyaannya. Siap. Tapi tadi dimengerti tidak jawabannya? Oke. Saya harap mengerti. Kasih ceritanya. Ceritanya cukup panjang ya tadi. Tapi ilmu lah. Ilmu dari Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pertanyaan yang kelompok 2. Kelompok 1 siapa ya? Obik. Obik. Pertanyaan kelompok 2. Pada hari ada sekelompok orang yang memberikan bantuan untuk kampanye kepada warga kampung yang bertujuan untuk menyokong atau mendapat suara yang lebih banyak dengan nilai uang yang cukup banyak per kepala keluarga, dan uang tersebut digunakan salah satunya untuk menafkahi keluarganya. Bagaimana hukum kita sebagai penerima uang kampanye dan bagaimana kita menyikapinya? Izinkan saya menjawab pertanyaan ini. Saya mendapat referensi dari sebenarnya dari buku Sang Murid ya, halaman 538 dalam kitab Fatawa. dalam kitab Fatawa Suki. Cukup asing ya bagi kita karena ya Fatawa. sebenarnya di sini jawabannya singkat saja. Bagi penerima uangnya haram. Kenapa? Karena ini merupakan sistem suap menyuap. Sistem suap menyuap yang hukumnya haram secara mutlak. Di dalam kitab tadi Fatawa Subki dijelaskan wal muradu bir rasywati allati dzakarnaha ma yutalina fi haqqi aw li tahsili batilin. Yang dimaksud dalam suap menyuap di sini adalah suap
sesuatu yang diberikan untuk menolak hak atau untuk mendapatkan sesuatu yang batil. Terus bagaimana tadi pertanyaannya? Bagaimana hukum kita sebagai penerima uang kampanye tersebut? Hukumnya apa? Hukumnya adalah haram. Di sini jelaskan dalam kitab Fatwa Suki. Wa in utiyat litawasuli ila hukmi bihaqqin fatahrimu ala man ya'khudhuha kadzalik. Wa in utiyat saralamun dibere naon iswa litawasuli pikeun menyampaikan ila hukmi kana hukum bihaqqin kalawan bener kalawan hak fatahrimu maka eta haram alaman kajalma ya'khudhu anu nyokot saman hak kana riswat kadzalika seperti itu. Jadi memang orang yang disogok yang disuap tersebut hukumnya haram. Terus suap penyuap itu memang haram, tapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Tadi yang disebutkan wajib utiyat apa ya? Kecuali ada bentuk keterpaksaan. Seperti apa? Agar selamat dari penganiayaan orang zalim. Seperti tidak adanya pilihan pemimpin. Misalnya ada dua pemimpin. Ada tim suksesnya menyuap. Terus memang kita beranggapan tidak ada lagi pemimpin yang baik. Contohnya agar dia kecuali seperti agar selamat dari penganiayaan orang zalim, agar dia mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan. Sementara hak tersebut tidak bisa didapatkan kecuali dengan suap. Maka dibolehkan suap, tetapi tetap yang orang yang menerima suap tersebut haram. Terus kalau tidak ada jalan, kalau memang jalan suap, jadi intinya jadi orang yang mendapatkan suap tersebut haram. Tapi ada jalan yang memperbolehkan yang menyuapnya dengan syarat pemimpin yang dia ingin dengan syarat hanya pemimpin dialah yang layak menjadi pemimpin, dan hal itu tidak bisa terjadi kecuali dengan menyuap. Pokoknya mah gitu lah. Jadi kenapa yang menerima suapnya haram gitu. Tapi yang menyuap boleh saja kalau kita beranggapan bahwa pemimpin yang kita dukung ini memang lebih baik dari yang lainnya secara kemaslahatan kayak dari PJ lah. Sikapnya kita menolak. Bagaimana kita menyikapinya? Oke, izin menambahkan. Ini soal suap penyuap pasca pemilu ya. Di kita terkenal dengan serangan fajar atau serangan duha. Jadi saat nyoblos mana diberi duit lah, caleg. Mana coblos berapa? Kayak kurang dibayar. Prabowo sebut Prabowo ya, pernah ngomong kieu. Ini jawaban Prabowo. Ambil aja uangnya kalau Anda merasa butuh, tapi kalau soal pemilihan itu terserah dalam hati nurani Anda. Karena apa? Karena nggak semua dari kita tuh mampu isi SN duit ya, ayo jalan nawaran duit. Itu ya. Nah itu dasarnya apa? Nah, kan nyokok kan dosa gitu. Atau rurot atau bihul madurot. Kamu sekiranya teuingnya kalaparan gitu ya. Kudu dari pasokan kumaha deui gitu. Darurat lah. Nah, itu untuk ya, begitulah. Dimengerti. Masih panjang. Lanjut. Pertanyaan tambahan. Ini cukup ekstrim ya. Iya. Bagaimana hukumnya seorang istri yang menelan air mani suaminya? Saya ini cirinya suaminya dikeluarin. Ini siapa yang bertanya ini? Saya siapa yang bertanya?
memakan adalah air mani suaminya. Yang nanya siapa dulu ini sebelum dijawab? Ada belum lurus saya tinggal. Oke, Arif. Ya, Arif ya. Arif agak ekstrim juga, agak juga dia. Izinkan saya menjawab. Sugiono. Kakek Sugiono. Cek. Saya ini jawabannya sebenarnya ada langsungnya dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Ini langsungnya. Ini jangan tidur. Hal yahillu aklul maniyyi at-tahiri wa fihi wajhani. Apakah halal memakan mani yang suci? Ini ada dua pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab. Ini suaminya ngapain juga ya? Suaminya agak barbar. Ada dua pendapat. As-sahihu al-masyhuru annahu la yahillu li'annahu mustasbathun. Pendapat yang pertama adalah sahih dan masyhur. Sesungguhnya memakan air mani itu tidak haram. Li'annahu mustasbathun karena air mani itu menjijikan. Gitu. Meskipun kita dari air mani semua, tapi tetap kita menjijikan. Air mani menjijikan. Berarti manusia adalah makhluk hina. Pendapat yang kedua, tadi pendapat yang masyhur bahwa tidak boleh karena menjijikan. Pendapat yang kedua, wasani yajuzu bahwa qaulu Syaikhi Abi Zaidin al-Marzuqi li'annahu tahirun la darara fihi. Pendapat yang kedua boleh. Ini adalah qaulnya Imam Syekh Abi Zaidin. Karena air mani itu suci, la darara fihi, tidak ada darurat, tidak ada madarat. Benar kan air mani suci kan? Air mani suci kan? Air mani suci kan? Air mani suci. Air mani. Di sini ada penjelasan tambahan sebenarnya. Kullu tahirin la dharara fihi fa huwa halalun. Setiap sesuatu yang halal dan tidak ada madarat, maka sesuatu tersebut halal. Illa salah satu anwa'in, kecuali 3 macam. Wa amal anwa'u salah satu al-mustasnatu. Anapun dari macam 3 yang dikecualikan, fahaluhuma al-mustaqdaratu. Yang ke satu adalah yang dianggap kotor. Kal mukhati, seperti ingus. Mukhati itu ingus, Mas? Mukhati ingus wal mani dan mani. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa memakan mani. Kalau melihat ini hal yahil wakil mani wajhani, yang paling sahih adalah tidak halal memakan mani. Jadi kalau kita berjima nanti ya enggak lah. Berjima sama istri. Kalau gelap gimana? Apa? Kalau gelap salah masuk. Kalau terpaksa dibuka aja gitu. Banyak nanya gitu. Banyak anak kecil. Sebenarnya dalam keadaan gelap pun kita bisa membedakan mana itu, mana ini. Kalau menurut saya. Karena beda. Kalau bibir tuh gini kan apa? Kalau bibir itu vertikal, horizontal. Kalau bibir itu horizontal. Kalau itu ya vertikal. Kalau menurut saya. Sugiono nyawa deh. Main anda. Saya belum pernah lihat, tapi ya. Tapi tahu kayaknya bentuknya begitu. Pertanyaan kelompok 3. Dimengertikan tadi dimengertikan.
Pertanyaan kelompok 3, masih panjang ya Pak. Ada seorang pekerja buruh di toko perhiasan dan kebetulan ownernya itu beragama Katolik, non-Muslim. Owner tersebut menyuruh kepada pekerjanya untuk membuatkan salib dari perak atau emas. Pertanyaannya, bagaimana sikap sebagai pekerja tersebut? Bagaimana sikapnya? Pekerja tersebut membuat sesuatu barang atau hal yang akan digunakan untuk beribadah oleh mereka. Bila mana tidak dikerjakan, pekerjaan tersebut tidak akan mendapatkan gaji atau upah. Karena memang tidak ada lagi pekerjaan selain pekerjaan tersebut. Banyak tersebutnya itu. Bagaimana sikap pekerja tersebut bila mana ada hukumnya? Apa hukumnya? Dan apabila pekerja tersebut berdosa? Pusing. Terima kasih. Mangga dijawab. Jadi hukum seorang pekerja buruh di toko perhiasan yang kebetulan ownernya itu beragama Katolik. Ada yang tahu nggak owner itu apa? Jadi owner itu adalah seseorang yang berada di atas struktur organisasi dan memegang kendali penuh atas seluruh aspek operasional perusahaan. Siap. Amin tadi. Yang punya berdiri lah. Berdirinya. Benar. Oh, benar. Owner. Pemilik Ini ada Pemiliknya Cina. dari hatimu. Ada. Pemiliknya Cina, rakyat Cina. Jadi ada dua alasan yang menjadikannya haram seorang buruh tersebut. Yang ke satu yaitu pembuatan salib, emas ataupun perak merupakan bentuk bantuan bagi penyebaran atau syiar akidah Nasrani. Yang kedua itu pembuatan salib emas atau perak oleh seorang muslim tersebut bertentangan dengan as-sunnah. Jadi dalam kitab Mausu'ah al-Fiqhiyah itu yahrumu harus salibi fi thawbi wa nahwi. Jadi haram membuat salib di baju dan seumpamanya. Atau qiyati wa ghairiha, seperti topi dan selainnya. Mimma yulbasu, dari apa-apa yang dipakainya. Jadi haram juga menjual belikan salib dan haram juga seorang muslim menjadi pengrajin yang membuat salib dengan akad jasa. La yasihu lil muslimin bai'un talibi syar'an wala al-ijaratu ala amalihi walau istajara alaihi fala yastahiqu sani'uhu ujratan. Jadi tidak sah seorang muslim yang menjual belikan salib menurut syarat tidak sah seorang muslim yang menjual belikan salib Demikian juga tidak sah seorang muslim melakukan akad ijarah untuk bekerja membuat salib. Jika seseorang muslim diupah untuk bekerja membuat salib, maka dia tidak berhak mendapatkan upah kerjanya itu. Juz 12 halaman 91. Jadi apakah pekerjaan tersebut berdosa? Karena dalam usul fikih itu haram itu mayuthabu ala wa yu'amalu ala fi'lihi. Oke, cukup jelas jawaban dari Pak Etek. Cerita saya kawan-kawan. Lanjut pertanyaan kelompok 5. Pertanyaannya tadi ya. Apa hukumnya berobat kepada ahli tenaga dalam yang apa hukumnya berobat kepada ahli tenaga dalam
yang cara mengobatinya menambahkan energi yang mengobati kepada yang diobati. Udah stopin. Gus Samsudin. Obat. Gus Maman. Ya, langsung jawabannya saja. Bagaimana hukumnya berobat kepada ahli tenaga dalam yang cara mengobatinya menambahkan energi yang mengobati kepada yang diobati? Yaitu jawabannya hukumnya diperbolehkan jika menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau kalimat zikir. Sedang jika yang digunakan bukan ayat-ayat Al-Quran dan kalimat zikir seperti jimat, maka terjadi hilaf. Ada dua pendapat. Yang pendapat pertama mengatakan tidak diperbolehkan, dan pendapat kedua mengatakan diperbolehkan jika mengetahui maknanya dan khasiatnya jelas, tidak membahayakan. Referensinya dari Fatwa Hadisiyah 250 genap. Oke, pertanyaannya cukup baik. Semua pertanyaan sudah terjawab. Apabila ada yang tidak setuju atau apapun yang menyangka atau ada tambahan, boleh dipersilakan. Apa? Boleh lihat, tanya apa? Iya. Mereka kita pesak kedua laki. Si awen nanti hamil. Kita kan tak kalau budak sahak. Tapi saat kalau budak terus dikawin atau kalau budak kan terus anu kawin jeung si awen nanti 2 anak atau selesai. Oh, emang kasus mau bulan kemarin? Oh, jadi ada pertanyaan dari ada satu cewek di mana ya? Di perkawas. Dicoblos. Di gitulah. Sama 2 orang. Ngapain juga itu sama 2 orang? Terus si cewek tersebut hamil, melahirkan gitu kan? Melahirkan? Pas melahirkan hamil, terus? Melahirkan kawin. Terus? Ada tanggung jawab si awen. Ada tanggung jawab si awen. Si ceweknya minta tanggung jawab. Terus kemana lakinya? Yang besar. Berarti lagi cara laki-lakinya di mana? Ji, jawab Ji. Singkat Ji. Bagus. Pilih yang ada cacatnya. Kalau sebenarnya kalau bisa membedakan laki-lakinya hitam sama putih ya, kalau anaknya putih sebenarnya ya. Hanya ngatur aja ngatur. Jawaban singkatnya kia sebetulnya. Jadi saya pernah baca kita, tapi pembedainya kebanyakan adalah di sini verifikasi. Mohon didengarkan jawaban singkat ini. Singkatnya saja. Akhirnya ada 2 pendapat ya. Bagaimana kalau misalkan perempuan hamil di luar nikah ya? Itu ada 2 pendapat. Yang pertama itu boleh dia dinikah ketika dia hamil. Dibolehkan gitu. Ada pendapat yang kedua, sebenarnya kalau yang dibolehkan itu Imam Syafi'i. Sedangkan yang imam yang lain itu berpendapat tidak boleh. Jadi geus kalahirkeun kakara dikawin. Itu. Nah, yeuna kumaha di perkawasna ku 2 lalaki misalkan. Ya. Kan ayeuna zaman modern, Bos gitu. Bisa tes DNA, Bos. Kira-kira salah ya? Siap. Dia budak salah gitu. Kan kau lagi gitu. Gitu. Karena yang zaman baheula. Oke. Begitu singkat. Bagaimana dia? Mau kasus dari mana?
Kalau kasusnya sama dulu. Sangat. Pularan kan. Lahir makan nanas. Incognita mantan agar. Ya mungkin itu diantaranya alasan kenapa tidak boleh perempuan yang hamil itu nikah. Jadi kudu nungguan belak lahir ke. Kita alasannya eta. Cuman baheula. Nah, saya akan kalau udah orang teh terus kawin terus anak perlu kawin dua anak atau selesai ini awal kita kedua laki nih Pertanyaan anu kudu kawinan kemana gitu. Laki atau diganti ku Japi Pertanyaan apa lu lagi mana? Ada paling jago video. Mana tuh? Mas aja. ini bapak boleh aja mainan ada. tunggu dulu Luar mirip bae. iya saat kemarin si awalnya teh usahakan gendeng si soleh si arek aja Jangan ustad. jalan ustad jalan tentara Di sini yang mau bantu boleh. Cewek. Bantu jawaban boleh. Ada kemana gitu. Hanya yang nanti kemana gitu. Ada semua. Dengan perwalian dengan perwalian kalau perempuan. Jadi kalau pertanyaannya kan yang harus menikah. Gimana pertanyaan lain dia? Kalau didik itu Kalau diulangkan pertanyaannya? Enggak. Enggak jawabannya ya. ngaji Bentar, Mas Edi yang mungkin perlu digarisbawahi dan disoroti harus tahu juga bareng-bareng kalau pas ini nggak menjawab pertanyaan ketika terjadi reproduksi di luar pernikahan misal tahu oleh si X gitu sekalipun itu nanti bisa dan menjadi anaknya lahir entah perempuan atau laki-laki nasabnya kan tidak dikembalikan ke si X yang menghamili di luar nikah otomatis kalau perempuan juga tidak mewalikan ke yang menghamili di luar nikah. Terus kalau yang nikah lagi harusnya yang menikahi yang mana? Kalau secara hukum ini ada berapanya? Ini mas, kalau secara hukum fikih kita tidak tahu ya karena belum pernah jadi referensi. Cuman biasanya sikap di kita yang diambil itu ya yang mengambilinya sah gitu. Jadi ya supaya ada tanggung jawab lah. Paling putihnya mana aja? Kan tes DNA. Jadi ya kira-kira yang udah sah misalkan, oh ternyata bapaknya sih iya, otomatis. Ya biasanya sikap yang diambil itu ya bapak biologisnya gitu. Ya meskipun memang ada masalah nasabnya dari nasabkan ke bapaknya gitu. Kan seperti pembahasan yang lalu. Jadi orang yang anak yang hasil di luar nikah itu diurus sama ibunya, model waris kita segala kan kayak ibunya tuh gitu. Atau anak kamu cocok. Memang pengaruh antara tes DNA yang cocok lagi kan urusan anu. Iya, ya maksudnya tadi. Jadi untuk ternyata masih sikap yang biasanya diambil. Itu jadi dinikahkan oleh bapak biologisnya gitu. Ya meskipun secara hukum fikih kaitan gitu mulai kan dia mau bentuk tanggung jawab, kita masih sikap yang biasanya diambil gitu.
tadi? Tahu tintana ngacung? Apa? Yang barusan yang menikahkan. Perpanjang deh. Anak yang lahir yang tercipta di luar nikah itu tadi, yang diproduksi di luar nikah itu tadi, kalau perempuan, kalau si anak itu nanti nikah, walinya bukan ke si bapak yang tadi bikin anak, tapi ke wali hakim. Jadi ke wali hakim. Wali hakim. Jadi tadi ini pertanyaannya siapa yang harus menikahinya gitu. Nah, Sania. Jangan itu JL. Kamu ngacung tadi. So, apa? Nyari nopal itu boleh gak? Lagi pakai baju hitam, toga hitam. Iya. Mau gimana juga tetap Udah besar nih. dari novel. Ya mau gimana juga tetap gitu. Oh, dari novel. Terus gimana pertanyaannya? Sorry. So, ada kakak. Ada nanya mau apa? Nanya apa? Kalau anak kehilangan orang tua disebutnya anak yatim, kalau orang tua kehilangan anak disebutnya apa? Saya tahu ini yang perlu dijawab atau enggak. Tapi kalau ada yang tahu jawabannya boleh dijawab. Ini mah langsung coki. Kalau anak kehilangan orang tua disebut anak yatim. Terus kalau orang tua kehilangan anak disebut kakak. Nggak jawab dulu iya tadi. Oh, akan mau menjawab pertanyaannya yang tentang Menikahi. yang menikahi tadi kan? Menikah. Lihat Pernah dengar ini mah di podcast. Nah, dengar di podcast Jafar. podcast Habib Jafar. Habib. Ya jadi kalau ada yang hamil di luar nikah katanya itu mah udah haram. Jadi nggak ada kewajiban untuk menikahi. Tapi kalau sekiranya langgeng ke depannya nikah, kalau sekiranya ke depannya malah jadi berantakan, jangan dinikah. Jadi jawaban dari Muhammad Raka yang pasti non haram dinikah ya. Nggak ada kewajiban untuk menikahi. Nggak ada kewajiban untuk dinikahi. Dan kalaupun ingin menikahi, kalau sekiranya langgeng seperti hubungannya dia, kalau sekiranya langgeng ya diperbolehkan, kalau enggak ya jangan sampai merusak cewek lah. Itu loh pesan dari saya mah. Cewek itu dijaga. Cewek dijaga, cewek pun menjaga. Bukan digoda. Oke, sayangku. Ini yang jawabannya.
Pertanyaan Adam, memang itu pertanyaan serius kan? Serius. Jadi pertanyaan Adam memang serius. Kalau ada yang tahu jawabannya boleh dijawab. Tapi jangan jawabnya harus sama yang gila lagi. Oke, Mas Coy, silakan. Kalau serius sih kan. Kalau yang udah punya anak tapi hilang, maksudnya mati gitu ya, itu nggak tahu. Tapi kalau yang orang tua yang nggak punya anak, tapi kalau karena yatim itu istilah bahasa Arab, kalau orang tua nggak punya anak disebutnya abtar. Abetar. Nah, ini sudah Orang tua yang nggak punya. Oh iya, anjing Nabi nggak punya keturunan. Ya kalau nggak punya keturunan. Tapi kalau orang tua Yang kehilangan anak. kehilangan anak mah tadi jawabannya kemudian memang ayat deui lah. Ada tambahan dari Mas Coy. Jadi ketika orang tua yang kehilangan anak itu belum tahu lah namanya apa, disebut apa. Tapi untuk orang tua yang tidak mempunyai anak, biar kalian pada tahu, jawabannya adalah disebut abetar. Abetar. Namun jahat. Abetar disebutnya abetar. Wah, si Adam itu pertanyaan. Ada lagi? Oke. Kalau pintu lampu apa? Itu lampu. Bab zakat. Zakat. Bab zakat Onta, rene. Pintu lampu itu adalah onta rena. Dia nanya ke onta ini. Hamil. Jangan dijawab. Maksudnya nanya Termasuk suap atau tidak ketika salah orang tua ke anaknya, udah kamu ke pesantren ya, nanti dikasih motor. ini termasuk suap atau tidak ketika orang tua menyuruh anaknya pesantren misalnya, ntar dikasih mobil atau motor gitu kan, masih suap atau enggak? Ji, jawab Ji. Merasakan kesemangatan dengan apa? Jawab, bantu jawab. Kalau yang tadi disinggung di redaksi sebutkan itu, kalau seorang saya menggiring pilihan orang yang berupa hak gitu kan, yang memberikan sesuatu buat dalam hal ini saya ngambilnya kalau pesantren di menurutnya hak aja, jangan kewajiban karena ada pilihan pesantren di tempat lain. Ini pesantren di dia jadi pulpen motor ya, si anak punya pilihan yang lain dengan pesantren di sana tetap bukan pesantren. Pinter-pinter ya, kayak begitu. Mengaitkannya dengan referensi suap tadi, kan ada dua pilihan. Yang pertama memang mutlak nggak boleh, terus yang kedua nggak boleh, terus memang jadi madorot nanti akan gitu. Apapun pilihan itu kan dari sisi orang yang memberikan, yang menyuapnya, tapi dari sisi penerima kan tetap haram kan ya. Sambil nunggu jawaban,
Dipersilakan kalau ada pertanyaan lagi. Mangga, kakak. Pertanyaan lagi? Ya. Bantu jawab. Nanya. Tadi kan kasus suap haram, tapi diperbolehkan namun menurut. Tapi jawaban RT tadi, anu pekerja, eta tetap haram meskipun pekerjaannya jadi hilang kemana gaji. Nah, kenapa bisa berbeda dua hukum itu? Padahal kan keduanya sama-sama haram, tapi yang satu diperbolehkan kalau menurut, yang satu lagi masih tetap diharamkan meskipun kehilangan gaji. Itu dua pekerjaan atau Kan pembuatan salib haram, suap haram. Tapi suap diperbolehkan namun si jelema dari mana butuh duit. Tapi anu ngerjakeun salib oge kan pekerjaan jelema butuh duit. Tapi agak diharamkan. Tapi anu suap naha dibaikkeun. Kenapa bisa berbeda? Kalau tadi saya emang nggak bilang yang disuap boleh terima, tapi tadi yang Kurang ke jawaban tadi sih. ayo, mereka sama dihadapin. Sobentol. Salpadela. Lepo sayang. Asal tongna gunungnya berapa wadi itu Salapan. Bagian mau bantu jawab boleh dipersilakan nanti. Sarewati bisa baca. Jek, itu dari siapa yang mau gitu? Awal. Ya, ini bisa nggak jawab atau enggak gitu ya. Cuman sebetulnya dalam pembahasan yang lalu itu pernah ada penjelasan kia bahwasanya yang namanya hukum itu bisa berubah atau besar walah tergantung waktu dengan keadaan.
gitu ya. Misalkan dia yang salib, jeung suap menyuap, ya. Itu kan hal berbeda. Gitu. Cuman kalau untuk lebih spesifik, hukumnya bisa beda itu, ya Allah gitu ya. Karena kita juga masih terbatas gitu. Jadi contoh namanya perbedaan ya, perbedaan keadaan dan hukumnya ada cenderung dia mah kekeh ulah narima gitu. Tapi ya mah baiklah darurat gitu. Contoh suap menyuap, dia dalam urusan pemilu misalkan, gitu. Nah, tapi di mangsa, oke, suap menyuap dengan syarat harus Kristen. Coba. Ya kan beda gitu maksudnya teh. Dasar dirinya ngejawab suap baik diterima dasarnya naon? Lah itu kan tadi karena non Karena butuh. Ya madorot bisa. Gawe oke bisa nakahan. Tadi teh ngejawab mutlak. Mutlak haram karena penyebaran tauhid. Jadi karena ada alasan. Gitu. Jadi kan kieu karena hukum. Nah, bet aya nu berpendapat ieu mah kekeh kieu, sedangkan ieu mah aya kelonggaran kecuali. Nah, karena memang dilihat dari alasan gitu. Tadi cek RT, ieu mutlak haram. Tadi karena berkaitan dengan keimanan. Tapi kan posisi anu ngitana emang geus Katolik Nasrani. Eta mah yang nyebarkeun agama. Sebetulnya tadinya Itu maksud orang sieuna anu ngajawab suap bae diterima eta keceplosan atau tanpa dasar lah. Nyamun sarua haram nyenaha aya nu bisa dihalalkeun kan kasusnya sarua kamu pernah nafkah dan mengatakan juga dari yang ada di sisi kita nggak ada yang membolehkan menerima yang membolehkan tadi ketika yang menyebabnya sebagai biaya kebaikan lah. Dan contoh kasus di daerah muslimnya yang nggak kuat, terus ada calon pemimpin yang muslimnya kuat, dan disitu menang dia melakukan suap untuk mengurangi suara. Jadi itu lebih cocok ke pendapat yang kedua ini. Tapi dari pendapat sisi penerima suap dia akan membolehkan suap itu. Cuma nggak tahu dari tadi kok bilang yang ini sebagai diterima apakah gara-gara bukan omongannya Pak Prabowo tadi atau apa nggak tahu. Kurang komprehensif oke sih. Terprinsip ini mesti ya. Alasan menyuap lah, ya alasan karena deskripsikan adalah kurang maksudnya mikir bareng-bareng lah. Jadi kurang caleg gitu. Pak coblos kurangnya ya kurang beri duit jelas betul. Tapi misalkan dari sisi penyuap genre-genre adalah saya terima tapi orang tidak namanya atau enggak kira lah misalnya di orang caleg orang merek duit tapi orang tuh ngomong tapi kan ini dalam ini mah moga-moga
jam nyogok masyarakat. Lah. Maaf. Kan anggapan orang pasti orang mere duit, orang saleh mere duit ke masyarakat berarti wah, mau di politik ya. Nah, tapi dari segi ya kan taruh segi penerima gitu. Saya terima duitnya tapi ya orang milih orang mau milih ente gitu karena orang kayak pilihan gitu. Kan jadi deskripsi nyogok mah orang bawa kahayang dia mere duit. Nah si eta karena si eta mere duit ka urang, urang mere duit ka si eta kudu nurut naon anu ku urang ditahkeun. Gitu. Nyogok menyogok udah semuanya yang diperintahkan di ya apa yang saya mau lah gitu. Jadi dia itu karena saya bayar dia harus melakukan apa yang saya mau. Ya, penting ya urusan mana narasa atau ente gitu. Saya mau kamu pasang kata, masih kamu uang kerja. Ya ini kan soal pilihan, ini soal caleg gimana? Soal caleg gimana? Saya caleg. Gitunya, saya mere duit ya, mau bagi ke duit kayak teh. Pastilah, kan anggapannya yang dipilih gitu kan yang dicoblos. Ya seperti anu terjadi di urang kamari kasus-kasus. Ya, gitu. Nah, duitnya saya terima, tapi orang semoga pilihan lain gitu. Mau nyoblos ente lah. Karena mau serangan fajar gitu. Secara terang-terangan datang mere coba ulang diterima ya tapi mana kudu nyoblos ulang diskresinya pakai terus ya untuk persoalan karena perbedaan keadaan ya. Nah jadi yang diucapkan tadi anu kasus deskripsi yang pertama itu masuk penyobokan atau tidak lamun misalkan ayeuna orang mere tapi si ya nanti kita terimanya kan kurang mau nurut karena naon anu pemaneh hayang gitu. Sedangkan yang kedua kan kuku-kuku nyogok dipaksa mereka kudu nyoblos ulang karena dari segi itu beda meskipun sama-sama menerima tapi aya nu hiji mah emang kuku dia nyoblos ieu karena memang orang serasa disokok orang diberi duit jadi orang nyoblos eta. Tapi ya mah orang mah nerima duit tapi orang mau nyoblos si eta gitu dan orang suka pilihan lain gitu. Kemudian dari tadi sudah pegang deskripsi taktik dari melakukan itu apa suatu sudah nyebutkan ada di awal. Ya menerima jadi ngasih kita ngasih tadi anu disebut kio kan itu tarifnya saya nggak menyebutkan eta soalnya tadi mah kebetulan tentang suap menyuap ya kampanye tarifnya kan yang menyebutkan tarifnya suap tadi siapa? Gimana? Jadi harus tahu suatu hingga yang tidur lihat rumah sebagai hakki. Suap adalah pemberian sesuatu kepada orang lain agar dia memutuskan perkara dengan sila adil. Memutuskan perkara dengan tidak adil. Iya dari tarif iya udah beda keadaannya gitu. Jadi biar jelas ya gitu. Karena jelas ya jelas. Pemberian sesuatu kepada orang lain agar orang lain tersebut memutuskan perkara yang tidak adil. Sesuatu yang diberikan untuk menolak hak, untuk mendapatkan sesuatu yang batil. Deskripsi dasar. Pasti iraha akad suam pasti iraha akadna eta bisa disebut suam. Akad suap itu menerima kan biasanya Eta misal duitna kurang tarima tapi emang mesti suap menyima
tetap haram. Meskipun orang kita milih naon, tapi orang kan milih naon, tapi kalau minta orang menang agak haram kan? Kalau pikirnya ini gimana? Dari pertanyaan kan yang dipersoalkan adalah uang yang diberikan oleh calon pemimpin ke pemilihan itu. Sementara dari tarif yang disebutkan oleh penyaji, tarif suatu adalah agar yang diberi memutuskan perkara yang adil. Jadi lebih cocoknya itu tarif itu untuk hakim yang mau memutuskan perkara harusnya yang dimenangkan itu A karena Anda, karena yakin menerima suap, menerima harta, dia memanipulasi akhirnya si B yang menang. Contohnya ini yang berarti yang bukan ya. Terus kalau untuk kasus yang pertanyaan tadi yang salah gitu, serangan pasien pun berarti masuk soal enggak. Sementara dari sekian banyak pilihan kan belum jelas berarti lalu tidak ya. Ini gimana mungkinnya? Deskripsinya udah jelas lah, memang agak rumit sebetulnya. Tapi memang untuk amannya, semua ngomong aman. Tapi bilang pertanyaannya gimana? Pertanyaan cara gitu. Ini intinya ya, ada kelompok yang memberikan bantuan uang kepada warga, terus untuk menyokong atau mendapatkan suara yang lebih banyak dengan nilai uang yang cukup banyak. Pertanyaannya sebenarnya hukum kita sebagai penerima uang kampanye hukumnya apa dan bagaimana kita menyikapinya. Kalau tadi saya mengatakan haram, namanya gimana sih? Bilang kita fatawas. Kalau kalau untuk suap penyuap itu ada kan, pasti akan gelap, Pak. Ya belum ada. Tapi kira. Apa emang bisa kirana ngomong geus, tong. Gitu nya. Kan kita kembali kepada pilihan masing-masing. Kan kadang kieu, tim ses. Mana coblos ieu. Lalu misalkan dia kurang beres. Nah, tapi apa? Saya ingin terima duit Anda, tapi orang belum nyoblosnya gitu. Kumaha? Ya kalau misalkan jalan merena, enggak gitu kan? Terus bogo kan itu. Orang perlu nyoblos manehna, sedangkan orang buka pilihan lain. Orang ngerasa kalau pilihan orang teh lebih adil daripada zaman nyogok gitu. Pilihan tim ses dia nyogok. Terserah gitu sebenarnya. Cuman karena kalau jawaban Pak Prabowo sorangan ya, udah uang-uangnya terima aja. Karena apa? Karena banyak masyarakat yang miskin. Tapi kalau untuk pilihan itu terserah, pilihan di Anda gitu. Jawaban Syekh Pak Prabowo gitu. Saya baru berpakat tahun Prabowo. Akal sehat. Apa yang bahasa referensi yang disebutkan? Jadi sepertinya tadi kepada Prabowo. Enggak. Maaf ya, kudu dipertanyakan deui. Nah, berharam berfix atas bentuk nasional demokrasi. Soalnya pernah ningali video bahwa nu mere-mere duit eta teh lain bentuk suap, emang bentuk bagi-bagi lah. Jadi bebas si rakyat rek milih sama. Ngan eta mah ngan bentuk partai bagi-bagi duit. Habis ini untuk menyokong dan mendapatkan suara yang lebih banyak. Pertanyaannya. Oh, untuk mendapatkan suara, bagi-bagi, emang ikhlas banget. Belum dia bagi-bagi, kita nerima. Emang ikhlas ya. Soal mereka berharap pasti harapan pasti ayah gitu. Kayak dicoblos gitu. Cuma kan mencentret itu kan pasti goreng gitu kan karena namun jelas kayak konteks eta berarti emang di awal nangis bentuk suap kan, berarti kurang dari mana lagi misalnya kurang milih nabi tepat.
Yes. Jadi ya kudu di konteks soalnya dia tahu hukum Indonesia jeung hukum fikih agak rada ya. Kayak dia. Jadi dalam hukum di urang di Indonesia sebetulnya Bawaslu ya kemarin teh orang menang informasi di Bawaslu. Lamun masa kampanye, punya masa kampanye, kayak partai bagi-bagi siga kamari menurut di Raja Wali ayat di PDIP bagi-bagi minyak. Kampanye manehna bagi-bagi minyak. Raja Wali. Gitu. Ya pasti kan itu tujuan nama manehna yang dipilih gitu. Aya eta caleg nomor 4 gitu kan. Itunya, tapi eta masih dalam masa kampanye. Di hukum di urang itu dibolehkan. Gitu. Dibolehkan. Ya, si partai mere ibu-ibu anu hadir dirinya menerima. Nah, itu dalam kasusnya eta bukan termasuk suap menyuap, maka hal tersebut dibolehkan. Ya mungkin dari konteks Pak Prabowo gara-gara Zulkifli Hasan bagi-bagi duit ketika masa kampanye. Menurut eta kan pada akhirnya karena beliau itu suka sedekah gitu. Eta kan gitu. Nah, sedangkan kasus serangan Fajar jeung serangan Duha nyata bagi-bagi duit pas ke masa tenang eta anu dilarang eta ku Bawaslu. Otomatis kan lamun misalkan money politik serangan Fajar gitu nya. Bagi-bagi duit ketika di luar masa kampanye di masa tenang itu untuk undang eta gitu. Nah otomatis eta mah secara hukum negara teh haram. Agama haram. Ya jadi kan emang karena kieu mana pilih lamun misalkan dia gitu. Ai sana mun keur masa kampanye bagi-bagi ya tadi kan cek akak gini bagi-bagi bentuknya kan bagi-bagi. Ya gitu. Orang ya menerima karena iya soal suap penyuap tadi kan biasa aya akad pilih saya ya pilih saya orang merek mana tapi mana kudu pilih orang saya bahas gitu kan di mana-mana ya suap penyuap kan gitu orang misalkan dia ditilang di jalan mana iya sok rek dibebaskeun tapi mayat sakieu lah gitu orang bebaskeun lalu misalkan teh kayak motor mana kurang tahan kan gitu. Jadi aya akad lah gitu kan. Kayak gitu mah gitu. Sok puluh sebarang merek ka urang gitu. Duitna gitu. Kayak urang dilepaskeun kan ke polisi gitu. Ya kan intinya kembali ya lah menurut urang sih lebih cenderung menjawab kepada yang hukum positif di urang gitu. Kalau untuk serangan Fajar serangan Duha oke, haram lah ya. Jadi kalau misalkan tadi anggapan ya oke, ceplosan gitu. Tapi ya deskripsinya bahwa sana lamun bagi-bagi ketika masa kampanye, udah bagi-bagi minyak, bagi-bagi duit misalkan ya, sigapan, bagi-bagi minyak siga PDIP. Nah, itu di lamun masa kampanye bagikeun untuk mere door prize lah, naon lah gitunya caleg. Nah, itu dibolehkan gitu. Nah, pada di hukum di kampanye lah itu kan dibolehkan. Tapi lamun misalkan membagikan itu dalam masa dan menang. Karena itu kategorinya, asumsinya kan lamun misalkan merek pada masa tenang itu pasti penyuapan. Gitu. Sedangkan lamun misalkan mereknya pada masa kampanye secara terang-terangan bagi itu ada asumsi bahwa itu mah ya sekedar bagi-bagi gitu. Jadi itu mengarah asumsi kepada suap penyuap. Karena memang biasanya suap penyuap mah akad teh asumsi teh zon dugaan gitu. Karena asumsinya lalu misalkan akad di belakang layar teh pasti aya hal-hal teu bener gitu kan. Asumsi teh zon prasangka dugaan kan. Ya gitu. Jadi dua keadaan yang berbeda. Kayak mungkin jelas. Itulah. Jadi untuk tadi jawaban yang pertama ya mungkin agak kita mengarah jelas lah arahnya kemana gitu. Oke. Pertanyaan apa? Sampai jam 11. 10 menit lagi. Sabar.
Sambil ada mau bantu jawab. Masih ada bisa jawab. Karena ada undangan setelah puasa. Kalau menurut Mas Soy gimana? Mas Soy yang orang tua apa kita masih menjawab? Atau aing itu saya mau pakai tadi deskripsi eta mah anak sebagai penerima haram gitu. Ada mana yang pakai deskripsi itu? Saya termasuk suami. Ya benar termasuk. Udah kan baru dah. Cuman yang gini yang namanya kianya. Cuman kan kia yang namanya orang tua misalkan ingin memondokkan anak gitu kan pasti ada iyalah maksudnya teh non demi kebaikan anak gitu karena namun di zaman ayeuna ngaran pergaulan luar kan bebas gitu cenderung bebas karena banyak pengaruh budaya dari luar. Nah akhirnya enggak sebenarnya kena mondok gitu kan nah mondok mah mentalnya bisa kuat gitu. Nah terus nah kunaon misalkan kolot buat matok pesantren lagi dia gitu. Karena orang tua kan pasti kenal gitu ya kan dari tempat ini orang kenal misalkan kenal jeung kiaina insyaallah lah karena saya kenal jeung kiaina bisa dititipkeun dipangejagakeun gitu. Ya dipang segala ini penguruskeun lah karena deket jeung kiai. Sedangkan kalau misalkan pilihan anak kan dia dan tentulah cekolot mah kan bedanya pandangan budak jeung kolot biasa. Cuman kan banyak we itu kudu kudu segala itu bener yang bikin aya akan suatu penyebab antara orang tua dan anak mondok gitu. Ya orang budaknya ngerti lah gitu sebenarnya. Bahwa mungkin kan kita orang tua ingin memondokkan anak ya kan demi kebaikan lah kahareupeuna gitu. Jadi utamanya hanya sebagai pemanis lah. Nah, ya eta deskripsina gitu. Akhirnya suap penyebab dia digantungkeun jeung hukum eta sebagai anak sebagai penerima daek lah tapi kayak diberi motor ya gimana saya nggak berani jawab lah takut ini Tadi kamu aduh wakili tahu udah disebutin sama Mas banyak Kalau suap jadi kalau suap penyuap yang pacaran gimana? Aduh, janganlah kalau kayak gitu mah. No comment. Mesti disoledan deui. Nanti soledan deui, ngakosruk. Ngajajanan main boboheun. Jajanan meh boboheun kumaha? Heula kamu. Bukan rasa. Jika salah. No comment. Silakan Anda pikir sendiri aja. Pikirkan saja. Mangga. Tidak perlu minta pendapat saya. Sekomen.
Begitu Mas Ajo, Teji. Pesertanya. Gak ada pertanyaan lagi kan? Gak ada? Laki-laki gak ada pertanyaan? Sudah mengantuk. Ini bagaimana dengan yang sebelah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah mengantuk. Oh, Pak Prabowo ada pertanyaan? Bagaimana? Sorry ya lah. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya mungkin musyawarah cukupkan sampai sekian. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata, dan terima kasih karena telah menghadiri musyawarah ini. Dan terima kasih juga kepada penanya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.